Halo teman-teman dan sahabat-sahabatku yang suka berkebun dimanapun itu berada, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Ibu Elis yang selalu siap membagikan tips-tips berkebunnya. Nah, video saya kali ini ingin membagikan tips kepada sahabat-sahabat berkebunku, terutama bagi ibu-ibu yang mungkin hobi untuk berkebun seperti saya ini, walaupun itu hanya sekedar menanam sayur-sayuran atau cabai di pekarangan aja ya. Mungkin ada di antara kalian yang ingin menanam sayuran di depan rumah, atau mungkin ada yang kosong di samping kah, tapi mengalami kendala karena tempat tinggal atau rumah rawan atau langganan banjir setiap tahunnya. Seperti saya di sini selalu kebanjiran pada saat musim hujan, karena kita tahu teman-teman, kalau tanaman sayur atau apapun itu kalau terendam air berhari-hari karena akibat banjir akan menjadi layu dan selanjutnya akan mati, seperti yang pernah saya alami sebelumnya ya teman-teman. Saya sudah menanam sayur, cabai, kacang, pepaya, dan semuanya tumbuh dengan subur. Tapi begitu pas masuk musim hujan, banjir, terendam air beberapa hari, akhirnya layu juga dan mati. Jadi lembas deh rasanya. Padahal semuanya tumbuh subur ya, dan lagi banyak-banyaknya buahnya. Tapi sebelum saya nikmati hasilnya sudah keburu mati duluan teman-teman. Jadi siapa tahu ada yang mengalami kendala seperti itu, saya punya solusinya untuk itu. Nah, sekarang sahabat-sahabat berkebunku, saya sudah temukan ide atau solusi bagaimana caranya agar bisa tetap menanam sayur-sayuran atau cabai di pekarangan rumah walaupun rumah kita selalu kebanjiran ya. Mau tahu ide saya atau solusi saya? Nonton yuk video ini sampai selesai, jangan di skip ya. Nah, caranya itu ya sahabat-sahabat berkebunku, tanaman kita itu kita tanam di dalam wadah seperti ini, bisa seperti ini. Ini saya pakai ini karung, dari karung beras ya. Bisa juga pakai ini, ada polybag atau apapun itu. Ini ada ember yang sudah rusak, atau ini galon-galon yang sudah galon-galon pecah, atau ini ada tempat-tempat cat. Ini bisa kita jadikan wadah untuk menanam sayur-sayuran. Nah, ini loh teman-teman, saya pakai wadah ini untuk menanam cabai saya. Nah, dengan begitu kita bisa buatkan tempat atau kita buatkan rak-rak ya. Seperti ini loh sahabat-sahabatku, contohnya saya buat seperti ini. Ini saya buatkan tempat begini, rak-rak, tapi dikasih bersusun ya. Ini juga gunanya kita kasih bersusun supaya lebih banyak menampung tanaman-tanaman kita ya. Jadi tanaman kita itu tidak ditanam di
tidak ditanam langsung di tanah, tapi kita pakai wadah untuk menanamnya. Dan gratis juga loh kalau mau menanam seperti ini. Wadahnya bisa dari apa saja, barang-barang bekas yang sebenarnya itu mau dibuang, tapi kita gunakan untuk menanam sayur-sayuran atau cabai. Seperti saya ini loh teman-teman, barang-barang bekas yang sebenarnya ini sudah menjadi sampah dan siap untuk dibuang, tapi saya pergunakan untuk menanam cabai. Nah, itu ya teman-teman pohon cabai saya. Tapi ini umurnya sudah tua ya, sudah ada sekitar 2 tahunan ya, tapi saya masih pertahankan. Intinya itulah sahabat-sahabat berkebunku, kita buatkan rak-rak dari kayu-kayu bekas. Seperti saya ini, dari kayu-kayu bekas. Kayu-kayu bekas saya kumpulkan, saya jadikan, saya buatkan tempat tanaman saya seperti ini. Dan ini masih ada yang belum ditempati, ini masih menunggu sayur yang baru mau ditanam. Dan ini loh sahabat-sahabatku, terong saya sudah berbuah ya. Saya buatkan begini tempatnya supaya kalau banjir tidak terendam oleh air. Saya buat bersusun ya sahabat-sahabatku, supaya dan ini loh di kebun saya ini ya, karena kebetulan ya sahabat-sahabatku ada sedikit tanah sisa di samping rumah saya, jadi saya manfaatkan untuk menanam sayur-sayuran. Dan ini ada keladi-keladi yang tumbuh, tapi saya biarkan saja. Saya buatkan di atasnya rak-rak supaya bisa saya tempati tanaman-tanaman sayur berupa cabai atau terong, ataupun tanaman-tanaman apa saja yang kita ingin tanam. Tapi itulah harus menggunakan wadah. Nah, seperti ini. Mungkin jelek ya, tapi ini hanya gambaran sebagai solusi untuk menanam sayur-sayuran jika kita sering kebanjiran. Seperti ini loh teman-teman. Kalau sahabat-sahabatku itu punya modal, bisa dibuatkan yang lebih bagus lagi, bisa dari bahan yang berupa baja ringan kalau bisa beli ya. Tapi saya memang prinsip saya berkebun itu memanfaatkan barang-barang bekas ya. Semuanya saya pakai itu dari barang-barang bekas, wadah atau apapun itu saya pakai dari barang-barang bekas. Seperti ini loh sahabat-sahabatku, saya pakai karung beras. Ini ada rice cooker yang sudah rusak, saya gunakan juga. Pokoknya saya selalu memanfaatkan barang-barang yang sebenarnya mau dibuang. Ini juga untuk bisa mengurangi sampah-sampah ya. Ini loh teman-teman, saya pakai ini dari kemasan susu. Ada juga yang dari toples ini. Bahkan dari botol juga ada. Dari kemasan-kemasan kerupuk ada, dari kemasan ini minyak ada, dan ini dari botol ini dari botol aqua ya, saya pakai. Jadi apa saja yang ada di sekitar saya itu saya manfaatkan, jadi tidak perlu
mengeluarkan biaya untuk menanam sayur-sayur ya. Nah, beginilah penampakan dari kebun saya. Mungkin ini hanya berupa ide recehannya, tips-tips receh orang bilang, tapi siapa tahu ini bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabatku yang hobi juga berkebun atau menanam sayur-sayuran. Ini berantakan ya sahabat-sahabatku, karena ini masih dalam taraf pembuatannya, masih sedang saya lakukan, dan ini masih ada papan-papan bekas lagi yang saya mau pakai untuk membuat rak-rak tempat tanaman saya. Jadi inilah solusi yang saya dapatkan untuk menanam sayur-sayuran atau cabai walaupun rumah sering kebanjiran. Ini sahabat-sahabatku, tanaman cabai saya. Ini saya buat 2 susun ya, pakai begini loh sahabat. Sampai ini juga biar tanaman daun apa, daun ubi jalar saya tanam pakai ini loh, saya pakai dari ini karung beras. Ada juga dari ember-ember pica. Pokoknya semua tanaman-tanaman saya itu saya tanam di dalam wadah, supaya ini loh sahabat-sahabatku, tujuannya begini supaya kalau pas banjir kita bisa naikkan di atas tempat yang sudah kita buatkan sebelumnya. Dan ini loh sahabat-sahabatku, masih banyak yang kosong karena masih banyak juga yang saya mau simpan di sini. Masih ada tanaman terong yang belum ditanam, sawi banyak macam, ada sawi putih, sawi hijau yang belum saya tanam. Jadi ini saya buatkan dulu tempatnya. Ini berantakan ya sahabat-sahabatku, tapi nggak apa-apa, yang penting hanya saya bagikan ide atau solusi yang saya sudah lakukan untuk mengatasi masalah kebanjiran. Karena kalau tanaman kita itu direndam banjir pastilah mati. Kalau teman-teman punya modal ya boleh bikin yang lebih bagus dari ini. Ini loh, saya pakai ini loh sahabat-sahabatku, pakai helm yang rusak. Saya pakai untuk wadah menanam cabai atau lombok. Ini terongnya ya sudah berbuah, mulai berbuah. Ini ada juga tanaman apa ini yang saya biarkan tetap berdiri begitu. Itu juga sebagai berfungsi sebagai pelindung tanaman-tanaman yang lainnya supaya tidak terlalu kepanasan. Ada juga pohon mangga yang biasa biarkan tetap hidup, saya tidak tebang. Kalau itu ya sahabatku, pohon rambutan saya tetap biarkan tumbuh, saya tidak tebang. Biarlah itu menjadi pelindung-pelindung bagi tanaman sayur-sayur saya.
Sahabat-sahabatku, inilah ide atau tips receh dari saya untuk menangani masalah kebanjiran. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat-sahabatku yang suka atau hobi berkebun ya. Sampai ketemu di video selanjutnya dengan ulasan-ulasan atau tips-tips yang beda lagi ya. Pokoknya setiap saya dapat ide, saya akan bagikan kepada sahabat-sahabatku. Oke, sampai di sini dulu ya, sahabat-sahabat berkebunku. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di-share ya kepada sahabat-sahabat yang lain. Bisa dibagikan di FB, siapa tahu bisa menjadi ide atau referensi bagi sahabat-sahabat yang lain yang ingin bercocok tanam atau hobi berkebun tapi mengalami kendala yang sama. Sebenarnya loh teman-teman, biar bukan untuk mengatasi masalah banjir, ini juga sebenarnya bisa untuk menghemat tempat. Kalau tempat yang hanya sedikit atau sempit, kita bisa buatkan begini supaya lebih banyak menampung tanaman-tanaman sayur kita atau tanaman cabai. Oke, sahabat-sahabatku, jangan lupa di-share ya. Oke, sahabat-sahabatku, terima kasih telah menonton video saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Bye-bye.